Hai, salam. Salam damai semua. Kita teman ya. Salam ya. Apa kabar rakyat negeri kaya raya? Negeri kalian luar biasa. Sekarang lagi jadi tren topik ya di negeri kalian ya. Ini unik semua pemirsa ya. Ini negeri, ini adalah suatu negeri di mana tanahnya subur banget, wilayahnya subur banget. Mungkin orang-orang dulu bilang ini tanah sempalan surga. Mungkin Nabi Adam itu dari surga dulu, mungkin ya, mungkin jatuh ke bumi itu di negeri ini. Jadi dikirim dari surga, mungkin jatuhnya di bumi beserta tanah-tanahnya. Jadi negerinya sangat kaya raya. Hampir semua barang tambang ada di negeri kaya raya. Tanahnya subur. Tongkat sama kayunya dilempar jadi tanaman. Ibaratnya kalau kata kus-kus gitu kan. Terus lautnya bukan lautan tapi kolam susu. Ikan dan udang itu menghampiri kalian. Jadi kalian nggak usah pergi jauh-jauh menjala atau pergi belayar mencari ikan. Nggak usah, mereka kita tinggal mengutin aja. Itu dulu negeri kaya raya. Sebelum hancur dan akan punah tidak lama lagi kalau rakyatnya tidak berubah. Kenapa bisa demikian? Ya, negeri ini negeri yang amat subur. Sempalan surga yang jatuh ke bumi. Seperti yang saya bilang tadi, luar biasa. Orang pinternya, sama. Orangnya pinter-pinter, orang pinternya melimpah luar. Wah, alamnya subur, lautnya aman, iklimnya aman, tentram, nyaman. Orang pinternya melimpah. Mau pinter apa aja ada. Dari yang pinter sains, social science, dari yang pinter agama. Wow, bayang dong kalau orang pinter agama, iya kan? Luar biasa ya kan? Tapi banyak juga yang pinter ngibul. Tapi banyak juga yang pinter ngibul. Yang kerjaannya itu kan tipu-tipu, nipu, ketipu. Kadang-kadang dia ketipu juga, karena kan kerjaannya nipu gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka ketipu juga. Tapi ya urusannya nggak lebih dari situ lah. Saling memanipulasi satu sama lain, saling nipu satu sama lain. Itu sayangnya jarang, amat langka kejujuran, ya, keikhlasan dan kepedulian itu langka di negeri kaya raya. Suatu anomali. Karena kenapa? Walaupun subur ini negeri, ya, walaupun ini subur negara ini luar biasa, negeri terkaya lah di dunia itu sebetulnya, bahwa sumber daya alam ya, alam yang ramah, gak ada topan dan badai, yang ada cuma pinggir-pinggirannya aja, itu juga sedikit. Pokoknya paling nikmat deh. Rakyatnya ya kebanyakan religius banget dan ramah rakyat bawahnya. Orang pinternya melimpah. Terus kenapa? Permasalahannya di suatu negeri kaya raya. Kenapa mereka tidak pernah bisa maju, sejahtera? Tidak bisa. Seperti kayak ada kutukan. Kayak ada kutukan gitu loh. Tidak penting gitu loh. Berapa banyak orang baiknya, berapa banyak orang pinternya, berapa limpahnya alam itu. Tapi rakyat negeri kaya raya umumnya hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kebodohan. Bodoh, jangan diasumsikan tidak bisa membaca dan menulis. Jangan diasumsikan tidak sekolah. Karena negeri kaya raya punya program wajib sekolah.
Awalnya dulu 6 tahun, sekarang 9 tahun. Mungkin sekarang sudah 12 tahun wajib sekolah. Wow. Tapi kenapa bisa tetap miskin? Kenapa tetap terpuruk? Kenapa? Ya, inilah unik. Jadi negeri kaya raya ini, ya, dari dulunya, mungkin karena alam yang luar biasa, sempadan surga, seluruh dunia juga tahu. Seluruh dunia tahu, negeri ini tidak boleh besar. Negeri ini harus tetap kerdil di antara tumpukan emas dan intan yang melimpah. Di antara tumpukan kekayaan alam dan lahan yang subur, negeri ini harus tetap di bawah. Karena kalau negeri ini ada di atas, wow, Cina dan Rusia pun, Cina, Amerika, Rusia pun juga akan berpikir gitu. Negeri ini nggak boleh maju. Karena itu, negeri ini dikondisikan, memang sudah diplot untuk dipimpin oleh para penipu. Negeri ini dari sebelum merdeka sampai proses lahirnya sebetulnya sudah disiapkan. Dan mereka aware kalau negeri ini mereka, maka mereka akan terancam. Maka mereka siapkan plotting bahwa negeri ini harus tetap ada di bawah. Rakyatnya harus miskin. Rakyatnya harus sengsara. Harus bodoh. Karena kalau tidak, hancur tatanan dunia kapitalis. Karena negeri ini akan punya potensi menjadi bangsa yang besar, bangsa yang superior, bangsa yang akan membawa dunia ini dalam kehidupan yang rahmatan yang lainnya. Karena mereka tidak menginginkan hal itu terjadi, maka dari awal mereka sudah mendesain agar para penipu duduk di kursi kepemimpinan negeri kaya raya ini. Jadi bayangin, negeri kaya luar biasa, kaya orang pintar, tapi terjebak dalam sistem itu, dipimpin oleh para penipu. Ya namanya para penipu ya pasti saling sibuk dong, sibuk banget kan mereka untuk saling menipu satu sama lain kan. Jadi mereka sibuk menipu satu sama lain. Makanya negeri ini nggak akan pernah maju. Karena apa yang dibangun tidak ada pembangunan yang akan berkelanjutan. Semua akan di-cut, dipotong. Supaya para penipu bisa membuktikan bahwa mereka masih menipu. Mereka yang kerjakan itu semuanya mimpi, palsu. Yang benar adalah yang baru ini. Dan itu berganti, bergulir dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade. Tak terasa hampir 77 tahun negeri kaya raya itu mau merdeka. Dan mereka terjebak dalam dunia tipu menipu satu sama lain. Akibatnya rakyatnya pun suka ditipu. Suka ditipu oleh para penipu yang memimpin negeri mereka. Aduh, bayangin, rakyatnya pun sampai bingung. Ini ditipu apa ketipu? Kita udah tertipu apa belum ditipu? Apa jangan-jangan kita ikutan menipu juga? Karena selama hampir 77 tahun hidup dalam dunia tipu menipu satu sama lain.
Rezim berganti, waktu berjalan terus, negeri kaya raya tidak berubah, sibuk dalam aksi tipu menipu satu sama lain. Siapa yang menyenangkan? Ya para pemilik modal yang mengendalikan ini. Para kapitalis mungkin, para pendidik, para penjajah. Kita sebetulnya negeri kaya raya ini nggak pernah merdeka, benar-benar merdeka. Tidak. Namanya aja yang berubah. Kalau dulu namanya negeri jajahan koloni, kalau sekarang menjadi Republik Negeri Kaya Raya. Tapi isinya, sistemnya semua sama, tidak ada yang berubah. Harta kekayaan alam ini dikeduk. Kalau dulu rakyat negeri kaya raya jelas yang jajahnya jelas. Nah sekarang orang Londo, orang-orang Eropa. Ya. Tapi kalau sekarang jelas dirubah sekarang. Dirubah. Ya, dulu yang penting negeri ini tidak boleh besar, intinya itu. Karena negeri ini besar, melek, bangkit, tatanan dunia akan berubah. Itu yang mereka takuti. Jadi gimana caranya supaya negeri ini tidak besar? Ya sudah, dudukan para penipu, para serakah, ya. Ya kalau nipu ya pasti koruptor lah, pasti orangnya serakah lah, nggak mungkin orang nipu kalau nggak serakah, ya kan. Nah, dipilih lah orang-orang yang punya karakter seperti itu, duduk di atas pimpinan negeri kaya raya. Di sistem lah, dibangunlah sistem yang seakan-akan sangat demokrat. Saya mau demokrasi. Sangat demokrasi. Demi untuk apa? Untuk melanggengkan aksi tipu menipu di negeri kaya raya. Jadi mereka tidak akan pernah sibuk membangun negeri ini, tidak akan pernah sibuk membangun. Akan sibuk untuk saling menipu. Kalaupun ada pemimpin yang mau membangun, dia harus pinter-pinter. Orang itu harus pinter. Bagaimana mengatasi bos-bos para penipu ini supaya ada manfaatnya untuk rakyat negeri kaya raya. Itu susah sekali. Dan terpaksa harus jadi penipu. Karena hidup di tengah para penipu yang kerjanya kalau nggak menipu, ketipu, ditipu, dan tertipu. Itulah dilema negeri kaya raya. Saya nggak tahu sampai kapan negeri kaya raya. Sekarang udah mau 77 tahun. Religius. Orang pintar melimpah. Gue inget pernah gue berkunjung ke kakak. Beda antara orang yang beragama dengan orang yang beriman. Kalau agama banyak, KTP semua tuh ada. Kalau di kita tuh di KTP ada kan orang beragama. Tapi kalau yang beriman itu salah. Karena kehidupannya saling tipu menipu, ya korupsi, pungli, icip sana icip sini, potongan sana potongan sini, itu menjadi hal yang lumrah, orang yang biasa. Bayangin, sekaya apapun juga Anda, kalau tidak ada, Anda tidak bisa memanage kekayaan Anda, mengorganize kekayaan Anda untuk menjadi sesuatu hal yang sustainability, yang berkelanjutan, maka kekayaan itu akan sirna, akan hilang segera, dan Anda akan terpuruk miskin lagi. Oke? Salam negeri kaya raya.
Sampai ketemu lagi. Damai ya, damai ya. Gak usah di subscribe. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Di skip aja, ya. Oke. Salam. Saya percaya pasti bisa kok. Kalian bangkit. Assalamualaikum.